Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Nah, baiklah teman-teman semua. Hari ini ya, Pak Arif akan menunjukkan ya bagaimana cara menggunakan Moka ya dari sisi mahasiswa ya. Ini mulai dari awal ketika kalian membuka websitenya Moka, kemudian bagaimana bergabung ke kelasnya gitu ya. Kemudian bagaimana mengelola tugas-tugasnya gitu ya. Nah, ini akan Pak Arif coba kupas tuntas ya sampai selesai. Nah, nanti silahkan teman-teman semua ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, baiklah teman-teman semua, ini baik mahasiswa yang baru ataupun mahasiswa yang lama ya. Mungkin teman-teman masih kebingungan gitu ya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya menggunakan Moka yang benar, bagaimana cara mengaksesnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengirim tugasnya gitu ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan terkait dengan itu, bahkan sampai saat ini masih ada yang kesulitan begitu ya untuk menggunakan Moka ini. Nah, sebenarnya syaratnya cukup simpel ya, yaitu banyak mencoba dan juga banyak belajar, sehingga nanti teman-teman bisa mulai terbiasa ya menggunakan aplikasi Moka ini sendiri. Nah, baiklah tanpa berlama-lama langsung saja ya. Untuk mengakses Moka ini, kita bisa masuk ke moka.unima.ac.id ya. Ini awalnya dulu adalah moka.ummgl, namun sekarang sudah bertransisi ke moka.unima.ac.id ya. Nah, di sini silahkan teman-teman untuk mahasiswa baru, nanti username dan passwordnya bisa bertanya ke dosen pengampunya, atau di sini juga ada hotline-nya ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apapun, teman-teman bisa bertanya melalui hotline yang ada di sini ya. Kemudian nanti di sana pertanyaan akan dijawab satu persatu gitu ya. Nah, di sini ada dua cara yang bisa kita gunakan ya, yaitu teman-teman login terlebih dahulu, kemudian masukkan password, atau teman-teman langsung mencari course-nya di sini ya. Jadi ada dua cara ini ya. Nah, untuk lebih simpelnya ya, untuk lebih mudahnya, mungkin Pak Arif menyarankan teman-teman cari course-nya dulu aja ya. Karena kalau login terlebih dahulu, biasanya nanti akan mencari course-nya, search course-nya itu tidak muncul di depan ya. Maka langsung saja search course yang ingin dicari. Misalkan di sini saya mencari kelas Moka ya. Kita cari Go. Nah, dapat satu mata kuliah. Nah, tadi di kolom search tadi, silahkan teman-teman semua cari nama mata kuliah yang ingin teman-teman ikuti gitu ya. Karena di situ nanti teman-teman akan bisa bergabung ya. Kemudian di situ juga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan secara online begitu. Nah, teman-teman semua, di sini sudah ada satu kelas yang kita tuju yaitu kelas Moka begitu ya. Nah, kita tinggal klik saja di sini kelasnya. Nah, kemudian kita akan diminta untuk melakukan login ya. Melakukan login. Nah, silahkan teman-teman minta username password ke dosen atau mungkin ke linknya hotline tadi ya untuk mengirimkan username dan passwordnya. Dan jangan lupa ketika kalian mendapatkan username dan passwordnya secara default, itu segera diganti passwordnya ya agar akun kalian tidak disalahgunakan oleh teman yang lain gitu ya. Kemudian silahkan klik login ya. Nah, maka otomatis di sini sudah ada kelas ya, kelas Moka, di mana di sini ada enrollment key-nya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan enrollment key yang kita maksud tadi ya untuk bisa masuk ke kelas ini? Nah, maka teman-teman semua silahkan meminta enrollment key-nya ke masing-masing dosen pengampu gitu ya. Nah, ini khusus untuk kelas yang dia menggunakannya adalah self enrollment ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah otomatis masuk ke kelas yang diampu oleh Bapak Ibu dosen yang dia sudah yang Bapak Ibu dosen itu sudah memasukkan akun kalian ke dalam kelasnya, maka kalian tidak perlu melakukan ini ya. Tapi kalau belum, misalkan mata kuliahnya kok belum muncul di dalam akun kalian, nah itu
kalian maka bisa melakukan dengan cara enrollment key seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan password ya dari dosen pengampu saya ya. Kemudian kita klik enroll me. Tada! Nah, sekarang sudah berhasil masuk ya. Jadi, di sini ketika kalian sudah berhasil masuk ke dalam kelas Moka, maka kalian akan bisa melihat seluruh aktivitas ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 gitu ya. Di mana pertemuan 8 ya, biasa kita isi dengan ATS atau Assessment Tengah Semester, dan untuk pertemuan ke-16 biasa kita isi dengan Assessment Akhir Semester gitu ya. Nah, kemudian di sini tampilannya tidak default seperti ini ya, tampilannya berbeda-beda dan komposisinya sesuai dengan masing-masing dosen ya. Bagaimana masing-masing dosen itu tadi mendesain kelasnya sehingga kelasnya terlihat menarik dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, ketika kalian sudah berhasil masuk ke sini ya, pastikan kalian sudah melihat dulu ya aktivitas-aktivitas apa yang muncul di sini. Karena jenis aktivitas yang muncul di dalam Moka ini sangat beragam ya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini ada 7 ya. Ada kok 7 sih? 5 deh ya. Ada 5 activity yang bisa kita coba gitu ya. Yang bisa kita coba sehingga nanti teman-teman jadi tahu bagaimana cara menggunakan activity-activity ini ya. Karena di sini walaupun ini misalkan ya warnanya sama-sama biru ya, tapi di bagian ini adalah berisi materi, tetapi yang di bawah berisi penugasan gitu ya. Nah, kemudian untuk lesson sendiri ini juga biasa berisi materi ya. Kemudian soal pretest ya, biasanya berisikan soal ya. Kemudian untuk presensi ya, itu biasa adalah untuk presensi kehadiran begitu. Nah, maka dari teman-teman semua di sini ada berbagai aktivitas yang nanti akan kita bahas satu per satu ya. Nah, kemudian di sini ada lembar atau kotak checklist ya, yang mana di sini kita bisa centang, bisa tidak, bisa kita centang, bisa tidak ya. Nah, ini tergantung pada settingan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya. Karena di sini ya contoh ada yang tidak bisa dicentang ya. Jadi ya di sini ya ini tercentangnya kalau teman-teman semua sudah melakukan aktivitas ini ya secara penuh gitu ya. Kalau yang di atas yang bisa dicentang seperti ini, jadi ini bisa kita tandai ya. Ketika kita sudah selesai membaca materi, kemudian kita tandai secara manual gitu ya. Nah, tapi ada beberapa dosen yang settingannya dia ini ya aktivitasnya tidak bisa dicentang sehingga harus benar-benar diselesaikan secara mandiri gitu ya. Nah, oke, langsung saja ya kita masuk ke icon yang pertama ya atau activity yang pertama. Di sini adalah materi atau activity tentang resource ya. Di sini berupa materi yang biasanya berbentuk page ya, video atau apapun lah ya. Intinya di sini ketika kita klik ya, maka di sini akan muncul materi yang sudah disajikan oleh Bapak Ibu dosen ya. Ini tadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ini bentuknya bisa berupa video, bisa berupa teks ya. Nah, kalau ini di mata kuliah ini dia mengkombinasikannya dengan aplikasi yang namanya Sway. Ya, Sway itu bawaan dari Microsoft Office ya. Nah, ini bisa diakses secara online sehingga di sini bentuknya bukan PDF ya dan bukan pula berbentuk Word ya, tetapi dia berbentuknya adalah Sway. Nah, nanti kalian bisa belajar banyak terkait dengan Sway ini sendiri ya. Nah, terkait dengan materi ini, kalian ketika sudah selesai membaca ya, kalian bisa menggunakan navigation ini ya, pertemuan pertama untuk kembali ya. Kemudian kalian berikan tanda centang ya. Ini tadi misalkan belum dicentang, kemudian dicentang. Dan perhatikan petunjuknya ya. Silahkan baca materi ini dengan klik di sini. Di sini itu maksudnya di sini ya. Karena keterangan ini mengikuti icon yang ada di
atasnya ya, bukan diklik yang ada di bawahnya, gitu ya. Nah, ini gambarannya, sedikit gambarannya. Nah, kemudian kita memasuki pada activity yang kedua, ya, yaitu lessons, ya. Nah, lessons ini sendiri, ini adalah sebuah activity yang dia biasanya didesain antara soal pretest, kemudian materi, kemudian post-test itu menjadi satu gitu ya. Jadi tidak terpisah seperti ini ya. Maka di sini teman-teman, ketika kalian mengklik materi ini ya, pastikan ini tidak boleh ada yang dilewati ya. Tidak boleh dilewati. Misal, di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Apakah saudara, ini kan ada pernyataan dulu ya. Perhatian, aktivitas ini wajib diakses dari awal sampai akhir. Ya. Jadi kalau ini nanti tidak diakses awal sampai akhir, maka teman-teman diakui sebagai mahasiswa yang tidak ya menyelesaikan tugas ini secara sempurna sehingga tidak terbaca di sistem ya. Maka pastikan diikuti sejak awal ya. Misalnya di sini, apakah saudara sudah pernah mempelajari materi sebelumnya? Nah, ini silahkan diisi sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalkan belum, atau ya sudah pernah mempelajari dan mendalami sebelumnya, atau ya namun hanya baca-baca sekilas. Nah, kita ambil misalkan kita di posisi yang menengah ya. Kemudian kita submit ya. Nah, kemudian nah ini ada respon ya, fokus, tingkatkan lagi ya, continue. Oke, nah di sini ada materi yang sudah disajikan ya. Ada materi yang sudah disajikan ya. Misalkan ini judul materinya apa? Yang sekedar contoh ya. Nah, di sini materi-materinya sudah bisa dibaca dan seterusnya, diakses ya. Dan di sini materinya tidak hanya berupa teks seperti ini saja, tetapi desain kembali pada dosen pengampunya masing-masing, gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah selesai membacanya, gitu ya. Nah, jangan lupa kalian klik selanjutnya, gitu ya. Nah, di sini misalkan ini sebagai contoh ya, ada pertanyaan apa, maka jawaban kalian misalkan di sini opsi A, ya atau tidak, benar atau salah, atau mungkin ada multiple choice. Nah, itu wajib dijawab ya. Tidak boleh kita tahu-tahu langsung close halaman ya, kemudian kita tinggalkan. Maka recordnya tidak akan berjalan ya. Jadi teman-teman dianggap tidak menyelesaikan tugas ini secara sempurna, sehingga nilainya menjadi 0 ya. Nah, ini kita misalkan jawab iya, kemudian kita submit, ya, maka ada respon jawaban yang benar, kemudian kita klik continue. Nah, akhirnya selesai, ya. Dan di sini kita bisa mengetahui, ya, berapa lama kalian itu mengakses materi ini, ya. Nah, ini penting ya, karena apa? Kalau kalian belum memperoleh status yang seperti ini, maka di dalam rekapan di dalam data dosen pun, maka di sana nilainya juga tidak akan terbaca ya. Misalnya di sini selama 7 menit 35 detik misalkan ya. Nah, di sini disarankan ya, which is the less than the required time ya. Jadi standarnya membaca materi ini adalah kurang lebih selama 15 menit ya. Karena saya hanya membaca selama 7 menit 30 detik, maka disarankan ya untuk mengakses materi ulang ya. Nah, maka di sini skornya ya. Skornya saya hanya mendapatkan 8 dari skor maksimal yaitu 10 gitu ya. Nah, ini maka kalian bisa kembali ke course-nya tadi ya. Nah, ini bisa ke return to class muka atau kita bisa next atau tugas latihan. Tetapi biar tidak bingung ya, ini hanya sekedar saran saja, biar tidak bingung kalian klik saja ke pertemuan 1 di muka ya. Maka di sini kalian akan bisa melihat ya materi mana yang belum diakses ya. Nah, ini belum bisa kita centang ya, karena apa? Tadi syaratnya harus 15 menit gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya adalah untuk pengerjaan tugas, ya, activity tugas. Ya, ini saya beberapa kali mendengar gitu ya, atau mendapat respon dari mahasiswa itu mereka masih kebingungan ya, bagaimana cara mengerjakan tugas, upload tugas dan sebagainya. Nah, maka satu hal yang perlu dipahami adalah ketika kita sudah mengklik ya, mengklik materi itu atau tugas ini ya, di sini teman-teman semua wajib memahami ya, memahami terkait dengan detail tugas yang diminta ya. Nah, di sini kan ada yang pertama submission status, jadi not attempt. Not attempt ini artinya apa? Kita belum mengerjakan gitu ya. Jadi kalau masih not attempt, kita belum mengerjakan. Grading status ya, jadi belum dinilai, belum dikumpulkan, jadi belum dinilai. Nah, due date-nya, nah ini deadline-nya itu sebenarnya tanggal 10 Agustus ya. Tetapi dosen yang bersangkutan itu memberikan waktu kurang lebih sampai tanggal sampai 27 hari lagi ya. Jadi boleh terlambat gitu ya. Nah, ini kalau mau komen ya, kemudian kita pilih add submission ya. Nah, di dalam add submission, satu hal yang perlu kita perhatikan pertama kali ya, itu adalah di bagian PDF dokumen ya, atau mungkin accepted file types ya. Di sini kan hanya boleh file berbentuk PDF ya. Nah, maka mau tidak mau kita harus menguploadnya ya dalam bentuk PDF ya, tidak boleh berupa Word ya. Word kalau dipaksakan tidak mau ya, tidak akan bisa terupload di sini begitu. Nah, sehingga kita harus menyiapkan file yang akan kita unggah. Nah, sebagai contoh ya, di sini Pak Arif akan mengunggah. Kalian bisa klik di sini atau bisa ditambah add file di sini ya. Itu bisa. Tapi Pak Arif biasanya menggunakan caranya adalah dengan memilih file yang akan kita upload, kemudian kita drag ya. Kita drag ke sini sampai dia berwarna biru. Kemudian kita lepas. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ya, oh ya, untuk nama filenya sendiri, Pak Arif menyarankan silahkan file name-nya diubah sesuai dengan NIM dan nama kalian ya. Yang file name-nya yang tadi, mohon maaf. Yang ini ya, misalkan mau diganti namanya siapa, silahkan diklik. Nah, sehingga akan munculnya di sini file name-nya itu. Kemudian tipenya PDF ya, kemudian kita pilih Save Change. Nah, save change sendiri ya, maka di sini statusnya akan berubah ya. Nah, di sini submission statusnya adalah submitted for grading. Jadi sudah tersubmit dan siap untuk dinilai. Nah, jangan lupa teman-teman melakukan cross check ya. Cross check terkait dengan ini file yang terkirim tadi ya. Bisa dengan cara mengklik di sini apakah file yang terkirim sudah benar atau belum. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Maka ini akan bisa menjadi referensi ya. Nah, kalau kita sudah selesai seperti ini ya, kita masih bisa edit submission kalau misalkan filenya tadi salah ya. Caranya hampir sama, edit submission. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu ya, ini klik kemudian kita klik delete ya. Kemudian OK. Nah, baru kita upload file yang lainnya. Misalkan saya ganti dengan distribusi mata kuliah. Nah, kemudian kita save change. Nah, otomatis file name-nya juga berubah ya. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalian tinggal menunggu penilaian dari dosen gitu ya. Nah, kita kembali ke yang pertemuan satu ini ya. Klik. Nah, itu untuk tugas ya. Gimana? Mudah dulu kan? Ada 3 itu ya. Jadi ada materi, ada lessons, kemudian ada tugas. Yang keempat ya.
Yang keempat, kita akan membahas terkait dengan soal ya. Di sini biasanya ada soal pretest dan juga ada soal post-test ya. Kita bisa klik ya. Nah, di sini ada attempt quiz now ya. Attempt quiz now kita klik. Nah, di sini akan ada pertanyaan-pertanyaan ya yang harus kita jawab ya satu persatu ya. Sehingga nanti ini akan menjadikan skor ya untuk kita ya, di mana kita mengukur pemahaman kita. Nah, desain seperti ini juga kembalinya adalah kepada dosen masing-masing ya. Nah, kemudian ini sudah selesai ya, dikerjakan semuanya, answer save semuanya sudah aman. Kemudian kita pilihnya submit all and finish. Ya, confirm. Nah, ya, ternyata dari 5 pertanyaan salah semuanya ya. Nah, di sini kalian bisa meng-cross check ya. Ini jawaban-jawaban kalian kenapa salah, nanti cari materinya. Oke, jadi itu ya sedikit gambarannya. Kalau untuk multiple choice insya Allah mudah ya. Kita kembali, nah kemudian ini yang tidak kalah penting adalah di bagian presensi kehadiran ya. Presensi kehadiran ini teman-teman wajib mengklik ya. Wajib mengklik ya. Kemudian, nah di sini ya. Nah, oke, ketika kalian sudah klik tadi ya attendance tadi, pastikan di bawah ya, di bawah sini ini muncul ya, muncul yaitu submit attendance ya. Submit attendance. Nah, submit attendance sendiri nanti ketika kita klik di submit attendance di sini ya, maka di sini akan ada opsi hadir, sakit atau izin ya. Nah, apabila kalian pengen mengklik hadir, kok ternyata yang muncul hanya sakit sama izin, ya, maka kalian mengakses materinya itu belum terlalu lama, ya. Karena di sini ada standar ya, ada standar berapa menit kita harus mengakses materi, berapa lama, gitu ya. Itu semuanya ada standarnya, sehingga nanti kalau misalkan harusnya dia mengakses 1 jam ya, 1 jam, maka kalian sudah mau meninggalkan atau kalian sudah presensi, maka presensi yang muncul hanya sakit atau izin ya, itu. Tetapi kalau misalkan materi itu 1 jam diikuti secara penuh, maka kalian bisa memilih presensi hadir gitu ya. Nah, itu maka ini akan otomatis muncul ya, otomatis muncul ketika teman-teman semua sudah mengikuti aktivitas ya, mengikuti aktivitas sebelumnya itu secara penuh gitu. Nah, kemudian kita save change ya. Nah, sehingga kita terrecord ya. Poin kita adalah 10 dari 10 ya. Kalau tidak hadir nanti tergantung pada settingan dari masing-masing dosen begitu. Nah, kemudian kita bisa klik ke pertemuan yang pertama ya. Sehingga kita sudah selesai melakukan semuanya ya. Aktivitas ini rata-rata sudah bisa ini. Nah, kayak di tugas ini tadi ya. Tugas ini tadi kan kita tidak klik ya, tetapi dia otomatis tercentang sendiri ketika kita sudah menyelesaikan tugasnya, gitu ya. Nah, kemudian di bagian lessons ini memang tidak bisa kita klik karena durasi kita mengakses materi itu terlalu pendek, begitu. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk melakukan pembelajaran melalui MOOC ya. Jadi ini beberapa aktivitas yang nanti biasanya muncul ya, yang biasanya muncul, maka teman-teman semua nanti bisa mencobanya ya. Jadi nanti bisa dicoba dulu. Kalau misalkan tidak apa ya, istilahnya tidak bisa atau kelas kalian yang kalian ikuti tadi aktivitasnya tidak sebanyak ini, maka kalian bisa mencari kelas MOOC ya. Di sini kelas MOOC.
nanti kalian bisa coba trial di sana, silahkan klik sana, klik sini, kemudian dicoba ngirim tugas ini, coba ngirim tugas itu gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai untuk kelas latihan ya. Karena kelas muka memang saya gunakan fungsinya adalah untuk latihan ya. Kemudian nanti kalian bisa mencoba aktivitas-aktivitas seperti yang Pak Arif lakukan tadi ya. Nah, untuk passwordnya ya, password untuk masuk ke kelas muka sendiri, nanti teman-teman bisa memasukkan password yaitu Unima ya. Nanti masukkan password Unima. Jadi double M ya, Unima. Maka nanti kalian bisa mengikuti ya proses yang berjalan di dalam kelas ini gitu ya. Nah, ini saya membebaskan siapapun yang mau mencoba. Kemudian teman-teman di sini ada satu semacam ini ya, kita terkait dengan grades ya atau nilai kita ya. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya gitu ya? Cara mengeceknya adalah teman-teman bisa memilih menu yang ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita pilih grades ya. Nah, dari grade ini tadi kita bisa mengetahui ya, nanti akan ada berapa tugas ya terkait dengan presensi misalkan. Oh, presensi nanti ada kurang lebih ada 15 presensi yang harus saya isi. Oke, besok saya siap gitu kan ya. Kemudian tugas ya. Tugas ini ada berapa tugas yang harus dikerjakan. Itu bisa kita cek melalui grades ini tadi ya. Kemudian di sini lessons ya. Di sini tadi kita baru dapat nilai 8 ya. Padahal nilainya 10 seharusnya. Nah, maka ini kita baru memperoleh angka 80% ya. Kemudian kuis ya. Kuis tadi nilainya kita 0 karena salah jawab semuanya gitu ya. Kemudian ada soal pretest sama soal post test. Sehingga nanti teman-teman ketika nanti skornya berada di bawah ini, total, course total ya nilainya, maka kita akan bisa menentukan ya, apakah nilai kita nanti A, B, C, atau D ya. Sehingga nanti kita bisa menentukan skor yang kita miliki ya melalui resumenya ini tadi. Nah, itu juga ini adalah sebagai salah satu bentuk sistem transparansi penilaian gitu ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu sedikit gambaran ya bagaimana cara menjalankan proses pembelajaran e-learning melalui aplikasi Moka. Nah, nanti silahkan saja kalian cari tahu dulu untuk akunnya untuk bisa masuk ke kelas ini ya. Nah, kemudian tinggal nanti teman-teman semua mengakses seluruh materi-materi yang ada di sini untuk dicoba ya. Nah, oke, mungkin itu saja ya dari Pak Arif sebatas gambaran ya bagaimana cara mengakses kelas muka. Semoga dengan memberikan gambaran awal ini tadi, ini akan membantu teman-teman semua, terutama dalam proses menjalankan e-learning ya di rumah atau mungkin di kampus begitu ya, sehingga nanti kalian bisa mengikuti setiap materi ya dengan proses yang benar ya, hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan sehingga nanti pemahaman kalian atau ilmu yang kalian dapatkan juga bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Nah, oke, mungkin itu dulu ya dari Pak Arif. Apabila masih banyak kekurangan ya dalam saya menyampaikan begitu, saya mohon maaf, saya akan mencoba lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.